Ya Rasulullah, salamun alaih. Pertanyaan pertama di surat kita mulai dari pertengahan Al-Quran. Silahkan baca dari afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha ya'qiluna biha am lahum adhanun yasma'una biha فإنها aku minta ulang. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha qul id'u فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون bagus. خالدين وكأي من قرية أتت أمليت Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas sosok seorang perempuan yang ada pada cuplikan di awal video tadi. Seorang perempuan ini bernama Kumailah Hakimah, yang mana beliau mengaku sebagai seorang hafizoh atau perempuan yang hafal Quran 30 juz. Tapi statement-statementnya, konten-kontennya yang membahas tentang Islam itu sendiri, yang dia mengaku bahwa Islam itu adalah agama dia sendiri, selalu saja menjelekkan, menjatuhkan, menyelewengkan daripada maksud ajaran Islam agar terlihat jelek di mata kita semua. Maka terpanggil hati saya untuk sedikit meluruskan, sedikit membahas tentang Kumailah Hakimah ini. Pelan-pelan kita akan bahas siapa beliau. Tapi sebelumnya saya izin nyalain rokok dulu.
Jadi saya bikin video ini jam 12 malam, pas warung saya, usaha saya baru nutup. Sebelum saya istirahat tidur, saya sempatkan diri untuk mengkonter, membahas tentang Kumailah Hakimah yang saya sih hanya khawatir kepada kaum muslimin wal muslimat yang dari kalangan awam. Jika kaum muslimin wal muslimat yang berilmu, yang lumayan paham tentang agamanya sendiri, insya Allah tidak terdoktrin, tidak terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan, statement-statement provokasi daripada Kumailah Hakimah yang sesat dan menyesatkan ini. Maka salah satu niatan saya dalam hati, karena si Kumailah Hakimah ini saya baru tahu, saya baru kenal dari YouTube. Saya baru lihat tentang dia kurang lebih 3 hari yang lalu, tapi karena belum sempat saya bahasnya, sekaranglah saya akan sedikit bahas tentang dia, yang insya Allah kedepannya pun setiap kali dia bikin konten yang menjelek-jelekan Islam, insya Allah saya akan counter, saya akan luruskan daripada ucapan-ucapan dia tentang Islam itu sendiri yang tidak sejalan dengan maksud Islam itu sendiri. Isi-isi konten dia ini kurang lebih, masa iya pakai jilbab atau nggak pakai jilbab menentukan seseorang masuk neraka? Apakah babi itu haram? Ada lagi konten dia yang judulnya Mabok Agama, yang intinya pembahasan-pembahasan dia menyudutkan, memojokkan Islam, padahal dia sendiri mengaku Islam. Dia mengaku seorang hafizoh, hafal Quran 30 juz, tapi ketika dites seperti di awal video tadi, tersendat-sendat, salah melulu. Ya maaf, bukan saya bermaksud sombong. Saya ini mantan hafal Quran 30 juz, sama. Bahkan kalau dia belum tentu. Saya mantan hafal Quran 30 juz. Kenapa saya bilang mantan? Ya saya akui aja, saya jujur aja, saya banyak khilaf, banyak lalai, sehingga 4 tahun belakangan ini hafalan Quran saya banyak yang hilang, banyak yang lupa. Tapi ketika sebelum daripada 4 tahun yang lalu saya masih istiqomah, deres, mutolaah, ngulang-ngulang 3 juz sehari, hafalan saya itu lancar, nggak kayak yang dia bikin tadi di awal video. Bahkan waktu saya simaan kubro, selesai hafalan saya 30 juz, untuk dapat ijazah itu harus simaan kubro yang disimak oleh seluruh santri dan para ustadz di pesantren kita. Dalam baca 30 juz tanpa melihat, saya cuman lupa 2, cuman salah 2. Yang mana salah satu salahnya juga unik. Saya cuman salah dan lupa yang pertama di surah Yasin. Yang mana surah Yasin ini adalah amalan yang wajib kita baca bagi semua santri ba'da subuh ketika itu. Jadi sebenarnya surah Yasin ini udah di luar kepala banget harusnya. Tapi qadarullah, entah kenapa saya justru salah di yang gampang banget, yang udah di luar kepala banget. Tapi karena baru salah 2, tetap saya dapat ijazah. Karena syarat dapat ijazah di pesantren tahfidz Quran itu ketika simaan kubro 30 juz, dia baca bil ghaib tanpa melihat, dari mulai Fatihah sampai An-Nas, maksimal salah 3 masih bisa dapat ijazah. Tapi ketika udah salah yang keempat, diulang. Besok lagi simaan kubronya, disuruh ngapalin lagi, disuruh ngelancarin lagi, disuruh mutolaah lagi sampai siap. Tidak boleh 30 juz itu lebih daripada 3 kesalahannya ketika dites bil ghaib, simaan kubro namanya, tanpa ngelihat mushaf. Sementara kita lihat bacaan Kumailah tadi di awal video, luar binasa.
Baru dua tiga ayat aja udah sendat-sendat, udah salah melulu. Dengan PD-nya ngaku hafiz Quran, hafal Quran 30 juz. Kenapa selama ini saya nggak ngaku, nggak bilang bahwa saya ini hafal Quran 30 juz walaupun mantan? Karena saya malu dan sadar diri, hafalan saya udah banyak yang hilang. Yang masih lumayan menyelekat itu hafalan-hafalan yang kita dawamkan, kita bacakan sebagai amalan sehari-hari, seperti surah Yasin masih lancar sampai sekarang. Surah Al-Muluk masih lancar sampai sekarang. Surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan beberapa surah-surah yang sebenarnya bagi orang awam itu nggak familiar, masih ada juga saya yang lancar, tapi tidak seperti dulu lagi, memang saya akui. Kalau surah-surah amalan sehari-hari masih lancar dan bisa kita bacakan dengan makhrajul huruf dan tajwid beserta langgam yang insya Allah enak didengar. Kalau mau ngaku hafiz Quran harus bisa membuktikan. Contoh, ini contoh aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdhunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Allahu Akbar. Kalau buat sholat kan, itu notabene-nya suara saya lagi jelek banget, lagi serak-seraknya banget. Tapi Kumailah Hakimah ini hafalannya berantakan, langgam nada sebagai pembuktian bahwa dia hafiz Quran, juga bacaan Qurannya seperti orang umum yang tidak hafal Quran. Karena kalau orang hafal Quran semestinya bacaannya di atas orang-orang umumnya. Karena kita spesialis ngaji di situ, termaksud saya ketika itu. Cuman saya nggak pernah ngaku-ngaku lagi hafal Quran, hafiz Quran, karena memang sudah banyak yang lupa. Tapi sebelumnya dulu, satu pesantren saya paling lancar hafalan Quran saya. Saya bukan kategori orang yang paling cepat menghafal di pesantren, tapi kalau udah hafal susah lupanya. Itu kelebihan saya dulu di pesantren. Ini perlu sedikit saya cerita tentang background saya sebagai pembuktian bahwa saya juga ada sedikit kapasitas untuk menilai Kumailah Hakimah yang ngaku-ngaku hafal Quran 30 juz. Itu yang pertama. Kumailah Hakimah ini saya baru tahu ternyata dia juga konten kreator. Yang saya masuk ke channel YouTube dia punya channel YouTube dari tahun 2022. Videonya udah kurang lebih 200 sekian. Yang saya baru tahu 3 hari yang lalu kurang lebih. Insya Allah ke depannya video apapun yang dia keluarkan tentang menjelek-jelekan Islam, tentang mempelintir ajaran Islam, akan saya counter, akan saya luruskan. Karena yang saya khawatir
kaum muslimin wal muslimat dari kalangan yang masih awam akan terdoktrin seakan-akan dia itu ilmiah, seakan-akan dia itu rasional. Padahal setiap statement-statementnya, setiap ajakan-ajakan sesatnya gampang mudah dipatahkan dengan argumentasi yang semestinya. Insya Allah mulai dari sekarang sampai ke depannya, video dia kalau dia lahirkan video yang menyudutkan Islam akan kita counter sambil kita tetap fokus kepada konten-konten yang lain seperti boxing, latihan beban, komedi, dan kajian-kajian yang lain seperti biasa. Tapi saya niat dalam hati saya ada sedikit PR untuk menghandle, mengcounter orang-orang seperti Kumailah Hakimah ini. Dia ngaku Islam, tapi ajaran Islam yang dia jelek-jelekkan, tapi ajaran Islam yang dia jatuhkan. Mempertanyakan apakah babi haram atau halal, jelas-jelas di Quran dikatakan haram. Dikait-kaitkanlah bahwa kondisi alam, kondisi geografis di gurun sana beda dengan di Indonesia, sehingga belum tentu di Indonesia ini haram. Mudah, gampang semua itu didebat, diargumenkan, dipatahkan argumen-argumennya. Jadi video saya yang pertama ini membahas Kumailah Hakimah sebagai star tabuhan genderang perang saya dalam yuk kita adu ilmu, kita adu argumentasi, bahwa ente yang seakan-akan merasa ilmiah, merasa paling paham agama, padahal pemahaman agama ente tentang Islam itu masih cetek, untuk kemudian ente pelintir ke arah-arah yang salah. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa Quran, hadis itu sifatnya kayak karet, ditarik ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa. Tapi semestinya kita selaku pemeluk agama Islam itu sendiri, tariklah karet ini sesuai yang dimaksud oleh yang punya karet. Kurang lebih seperti itu. Allah menurunkan ayat, tafsirkanlah ayat Quran ini sesuai tafsir yang Allah maksud. Kalau kita mau menafsirkan Quran ini ke arah yang sesat, ke arah yang sesuai nafsu kita, bisa. Bukan kapasitas Kumailah Hakimah untuk membahas-bahas tafsir, membahas-bahas hadis. Tafsir Quran itu untuk orang-orang yang berhak bisa mentafsirkan Al-Quran, minimal harus menguasai 15 bidang ilmu dalam cabang-cabang ilmu keislaman. Minimal 15 bidang ilmu. Dari mulai nahunya, sorobnya, mantek, balaghah, bayan, kalam, mustolah, hadis, asbabul nuzul, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu saya hakul yakin tidak ada pada diri Kumailah Hakimah. Jadi bagaimana dia mau menafsirkan Quran, apalagi sok-sok menabrak tafsiran daripada ulama-ulama yang ahli di bidang itu. Ayat Quran itu yang tadi saya bilang, ayat Quran, hadis, sifatnya fleksibel seperti karet, bisa ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Sesuai nafsu kita pun bisa, tapi apakah iya kita mau beragama seperti itu? Tafsirkanlah Quran sebagaimana yang dimaksud oleh yang menurunkan ayat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengetahuinya? Dengan ilmu yang minimal 15 cabang ilmu tadi. Jadi saya belum fokus untuk mengcounter statement-statement Kumailah Hakimah secara detail. Tapi di video ini saya katakan, kedepannya setiap ada kesempatan, memungkinkan waktunya saya ada, dan saya gelisah tentang konten-konten yang dia bikin, akan saya counter. Jadi sebenarnya bisa dikatakan
Orang itu mau berjilbab atau nggak berjilbab, silakan masing-masing urusan. Orang itu mau sholat nggak sholat, silakan masing-masing urusan. Tanggung dosa masing-masing. Tapi Kumailah Hakimah ini bukan tipe orang yang nggak sholat. Tingkatan dia di atas itu. Sudahlah seumpama dia nggak sholat, dia cari dalil, dia akal-akalin bahwa sholat itu nggak wajib. Itu hukumnya udah murtad sebenarnya, keluar daripada Islam. Jadi kalau ada saudara muslim kita yang nggak sholat, tapi dia sadar mengakui bahwa itu salah dan dosa besar, belum keluar dari Islam, tapi dosanya memang besar. Kalau di sebagian yang lain, saudara muslim kita dia nggak sholat, dan dia nyari dalil-dalil akal-akalan bahwa sholat itu nggak wajib, baru murtad keluar dari Islam. Karena jelas sholat itu wajib. Demikian juga babi itu haram, jilbab itu wajib. Diakal-akalin nama Kumailah Hakimah. Bagaimana caranya biar babi nggak haram? Bagaimana caranya biar jilbab nggak wajib? Dia selalu ngambil perbandingan-perbandingan yang nggak apple to apple. Dan dia selalu ngambil contoh-contoh buruk dari wajah Islam, yang mana itu oknum. Contoh, dalam video dia yang judulnya Mabok Agama, na'udzubillah min dalik, berani-beraninya dia bilang mabok agama. Yang dia maksud contoh-contoh orang yang mabok agama, salah satunya adalah menurut dia orang-orang yang ketika bulan Ramadan mensweeping warung-warung makan, mengobrak-abrik warteg, mengobrak-abrik warung-warung nasi yang buka di siang hari ketika Ramadan. Itulah yang dia maksud, dan dia bilang sebagai orang-orang yang mabok agama salah satunya. Kalau seperti itu contohnya, nggak usah ente. Ana juga nggak setuju. Saya nih Ihsanul Musa juga tidak setuju terhadap oknum saudara-saudara Islam kita di luar sana yang mengobrak-abrik warung nasi, yang mensweeping warung nasi yang buka di siang hari. Karena si warung nasi itu kan bisa aja dia jual buat orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang Islam tapi sakit sehingga tidak puasa. Dan kalaupun yang beli ada orang Islam yang nggak puasa, itu tanggung urusan dosanya masing-masing. Jadi dia menggambarkan wajah Islam dari oknum-oknum Islam yang jelek. Nggak boleh begitu, nggak bisa begitu. Kalau dia bilang itu bukan oknum lagi, karena kebanyakan seperti itu. Mau banyak sebanyak apapun, Islamnya tidak mengajarkan itu, jadi tidak bisa dibilang seperti itu. Contoh, berapa banyak oknum-oknum kurang ajar, biadab, bangsat dari kalangan kepolisian. Apakah kita bisa bilang polisi ini betul-betul semuanya bangsat, polisi semuanya ngaur, polisi semuanya nggak ada yang jujur? Kan nggak bisa begitu. Meskipun ada satu orang, ada dua orang yang jujur, belum bisa dibilang semua dong. Kalau bicara oknum, terlalu banyak yang nyeleweng dari kalangan instansi kepolisian. Tapi apa kita bisa bilang, wah polisi berarti ngajarin yang nggak bener nih. Polisi berarti dari atas sampai bawah, kong kali kong, ngajarin yang meres rakyat, ngajarin yang komersil, ngajarin yang nyari keuntungan pribadi. Buktinya kebanyakan polisi-polisi di lapangan pada prakteknya ngerugiin orang, meres orang umpama. Nggak bisa dibilang begitu, itu oknum. Polisi ada sumpahnya, polisi ada didikannya. Yang sumpah dan didikannya itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bahwa orangnya sebagai anggota polisi nggak bisa mengikuti sumpah dan didikan sebagai polisi, itu di luar daripada instansi kepolisian itu sendiri. Itu contoh aja ya. Saya belum berminat untuk mengkonter secara detail doktrin-doktrin sesat daripada Kumailah Hakimah. Baru contoh-contoh kecil aja. Nanti di video yang lain
Setiap kali dia menyudutkan Islam tentang tema apa, tema A, tema B, tema C, kita akan kupas tuntas, kita akan bahas, kita akan counter. Tapi di sini saya hanya ingin sedikit menjelaskan siapa dia, bahwa dia sebenarnya adalah orang yang paham Islam baru sedikit, pemahaman ilmu tentang agama Islam baru secuil, kowar-kowarnya menyesatkan dengan pola pikir dia sendiri, bikin tafsiran, artian-artian sendiri, cocok logi dengan sok-sok ilmu sains dan sebagainya. Saya khawatir yang awam yang dengar. Kalau orang-orang yang sedikit berilmu aja, insya Allah nggak terdoktrin. Sedikit aja kaum muslimin wal muslimat paham tentang indahnya, tentang dahsyatnya ajaran Islam, omongan kayak Kumailah Hakimah ini cuman kayak kentut aja, nggak didengar, bahkan menjauh bau gitu. Belum langsung kita detail pembahasan ke arah apa-apa aja yang saya nggak setuju, yang saya anggap sesat nyeleneh daripada sosok Kumailah Hakimah. Belum langsung ke situ. Tapi saya perkenalkan dulu sosoknya, yang katanya ngaku hafal Quran 30 juz, bacaannya juga ya masih ngawur, hafalannya juga masih kebanyakan salahnya. Lalu kepada pemuda-pemudi yang saya banggakan dari kalangan Islam, yang mungkin sudah sedikit teracuni oleh pikiran-pikiran, doktrin-doktrin nyeleneh daripada Kumailah Hakimah, sedikit saya ingin membuka pola pikir Anda bahwa apa yang Anda harapkan dari orang yang ternyata jelas dia sendiri mengakui bahwa dia kena yang namanya depresi mayor katanya. Ada sedikit gangguan kejiwaan, bahasa ilmiahnya depresi mayor kata dia. Yang karena itu beberapa kali dia mencoba untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Dia sendiri mau membunuh dirinya beberapa kali, dan itu menurut pengakuan dia sendiri, bukan fitnah dari si A dari si B. Dia sendiri yang ngomong dia kena depresi mayor, beberapa kali juga dia mau bunuh diri. Apa yang Anda harapkan dari orang-orang yang seperti itu? Maaf, orang yang kuat imannya dalam ilmu agamanya nggak bakal kena penyakit mental. Orang kalau kuat imannya dalam kajian agamanya nggak bakal kena penyakit mental. Jadi itu salah satu indikasi dan pembuktian iman dia tipis. Yang kedua, pemahaman dia tentang Islam masih dangkal, sehingga dia kena depresi. Kalau saya boleh ngenyek, masalah hidup lu apa sih? Beban hidup lu apa? Lu anak orang kaya, lu nggak pernah jadi korban seksual, pelecehan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan lu depresi, mental health lah kata anak sekarang? Nggak ada. Itu hanya menyerang orang-orang yang imannya lemah, menyerang orang-orang yang mentalnya mental tempe, penyakit-penyakit kejiwaan seperti itu. Lihat dah prakteknya di lapangan. Kalau ada orang yang katanya kena mental health lah, gak kena mental karena tekanan kehidupan, stres, depresi, orang-orang yang gak mental baja, orang-orang lemah. Dan apa yang mau diharapkan, apa yang mau dicontoh, apalagi dijadikan sebagai panutan dari orang-orang lemah seperti itu? Belum seberapa masalah hidup Anda, Kumailah Hakimah. Belum seberapa. Kok Anda bisa-bisanya kena depresi? Banyak orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, buat makan aja susah, enjoy, senang,
ketawa ketiwi aja biasa. Nggak usah jauh-jauh, termaksudnya juga saya mengalami fase-fase dalam hidup saya ini. Apalagi orang tua saya, bapak ibu saya, betul-betul hidupnya di bawah garis kemiskinan. Tapi bapak ibu saya tidak pernah, jangankan kena mental health, depresi, gangguan jiwa dan sebagainya. Orang aja nggak ada yang tahu dia susah. Ceria terus, senang terus, bahagia terus, bersyukur terus. Jadi pada satu sisi ente mau membranding diri ente sebagai orang yang paham agama, hafiz Quran, mondok bertahun-tahun. Di sisi lain tanpa sadar ente membuka aib ente sendiri bahwa ente kena mental depresi mayor, yang itu hanya terjangkit kepada orang-orang yang lemah mentalnya, lemah imannya, dangkal ilmunya. Gak ada ceritanya orang soleh depresi, ulama, ODGJ, ulama, kena gangguan jiwa. Gak ada ceritanya. Karena kita apapun yang menimpa kehidupan kita, kita yakin betul udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang terbaik bagi kita. Apa yang perlu dipersalahkan? Orang-orang yang kena gangguan jiwa ini kan gak nerima nasib, gak nerima kenyataan dan keadaan, tinggi angan-angan, dan kurang bersyukur. Contoh seperti itu yang mau jadi panutan. Sedikit saya cerita tentang background bapak saya. Pada usia kurang lebih 34, ibu saya kena penyakit stroke. Dan ibu saya stroke 8 tahun diurusi oleh bapak saya. Bapak saya miskin semiskin-miskinnya. Profesi bapak saya tukang bekam dan tukang urut. Ngurut dulu, bekam dulu, baru bisa sarapan. Kadang-kadang sarapan jam 3 sore, karena jam 3 sore baru ada yang mau bekam. Jadi bisa dibayangkan betapa bapak saya ngurusin penyakit emak saya dalam kondisi kemiskinan. Emak saya stroke 8 tahun untuk kemudian beliau berpulang ke rahmatullah, meninggal. Bapak saya masih hidup sampai 2,5 tahun kemudian, baru bapak saya pun meninggal juga. Enggak kena mental head, orangnya ceria, orangnya riang. Di mana aja beliau duduk, orang senang atas kehadirannya. Kalau dia nggak ada, orang nyariin, kangen sama dia. Padahal hidupnya susah. Nggak kena mental head, beban hidupnya luar biasa. Anaknya 3, masih kecil-kecil ketika itu. Emak saya usia 34 udah kena stroke. Bapak saya secara biologis, bukan ngomong porno, bukan ngomong jorok, masih muda, masih besar keinginan ke arah situ. Tapi beliau tabah, beliau sabar. Jangankan selingkuh, hal-hal yang berbau ke arah situ pun gak pernah terjadi. Jadi kalau mau mental health, bapak saya lebih cocok buat kena mental health. Bapak saya lebih cocok buat kena depresi, lebih cocok buat kena penyakit kejiwaan atas tekanan hidup yang begitu berat. Tapi kenapa tidak kena? Karena imannya kuat, mentalnya baja. Anak-anak sekarang jangan lemah. Boleh secara tahun kelahiran kita termaksud Gen Z atau milenial, Gen strawberry, apa saya nggak ngerti lah. Namanya kelahiran itu kan nggak bisa kita milih. Boleh kita masih bocah ingusan, boleh kita lahir di zaman modern, tapi mental tetap harus kuat untuk menyokong menghadapi hidup ke depannya. Anak sekarang kan diputusin pacar, stres, depresi, nyilet-nyilet tangan, tai kucing. Masalah hidup nggak seberapa, kena mental health, kena penyakit kejiwaan. Seperti itu yang mau dijadikan panutan. Masalah hidup ente apa?
Menikah aja wallahu alam udah atau belum. Logika. Baik, saya rasa saya juga udah mulai mengantuk, mau istirahat. Kedepannya konten apapun yang dia buat untuk menyudutkan Islam akan saya counter, akan saya bahas tanpa saya peduli. Walaupun subscriber saya baru 60 orang, yang nonton juga 1, 2, 3 orang, gak ada urusan. Yang penting saya udah menyampaikan. Saya merasa ada unek-unek yang gak keluar, karena itu sebagai kewajiban kita saling nasihat menasehati sesama muslim. Melihat kezoliman, kemungkaran, ubah dengan tangan, dengan lisan, minimal di hati yakini bahwa itu adalah kemungkaran. Selama saya masih bisa bersuara, saya akan terus bersuara terhadap kemungkaran. Nggak ada niatan saya mau pansos, mau panjat sosial karena dia terkenal tai kucing. Kemarin belum lama Deddy Corbuzier dihujat sama netizen se-Indonesia. Saya nggak ikut-ikutan, karena saya lihat itu masalah kecil, masalah sepele. Kalau saya mau pansos ke situ aja. Deddy Corbuzier subscribernya banyak, siapa yang nggak kenal? Tapi kan kalau bukan urusan dan bukan panggilan hati, ngapain? Saya nggak terlalu gila-gila harus banyak yang nonton, nggak juga, ngalir aja. Jadi diri sendiri. Tapi kalau Kumailah Hakimah ini tetap saya bahas karena memang hati saya tergugah. Saya sedih agama saya dijelek-jelekan, diinjak-injak. Dia bahas sesuka hati dia yang tidak semestinya tentang Islam, maka akan saya counter. Jangankan Kumailah Hakimah, ulama gede, kalau dia nyesat-nyesatin, saya bakal counter. Begitu, saudara-saudari ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kuat iman Islam kita, mati dalam keadaan iman, rezeki kita lancar dan sebagainya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.